Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini sampai ke depan mungkin tema bahasan kita adalah khosaisul fardil muslim. Kira-kira kalau kita terjemahkan karakteristik atau ciri khusus yang dimiliki oleh seorang pribadi muslim. Nah, inilah yang membedakan dirinya dari orang lain, dari orang non muslim. Ya. Jadi karakteristik pribadi muslim, ciri khusus yang dimiliki oleh seorang muslim. Di apa ciri khususnya? Mudah-mudahan dengan kita memahami materi ini, kita bisa mengaca diri apakah kita sudah tercermin pada diri kita pribadi yang dimaksud oleh Islam, pribadi yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini adalah merupakan penjelas dari amal, marotibul amal. Marotibul amal itu tahapan-tahapan amal, tahapan-tahapan kerja, tahapan-tahapan aktivitas dakwah. Jadi dakwah ini ada tahapan-tahapannya sampai terbentuk ya pribadi-pribadi muslim, sampai akhirnya pribadi-pribadi ini bukan hanya 1-2 orang, tapi mengglobal, menjadi dunia. Ya, bagaimana itu? Nah, jadi tahapan amal itu begini. Jadi setelah terbentuk pribadi muslim, pribadi-pribadi ini kan berkeluarga. Jadi sehingga terbentuk keluarga-keluarga muslim. Keluarga membentuk suatu masyarakat. Ya, jadi meningkat dari pribadi, keluarga, kemudian masyarakat. Masyarakat terbentuk menjadi sama, baik, maka membentuk satu daulah, satu negara. Jadi bukan hanya masyarakatnya, tapi negaranya juga menjadi baik. Negara ini menjadi baik, maka dunia ini menjadi baik. Sesuai dengan ayat Quran itu sendiri, Allah mengutus nabinya. Ya, nabi terakhir adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ya, ayatnya tadi sudah kita baca, itu dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun, kata Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, illa rahmatan lil alamin, kecuali, melainkan, hanya saja. Jadi Allah mengutus Rasulnya adalah sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Rahmah itu biasa kita terjemahkan kasih sayang. Ya, jadi keberadaan Rasul ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada alam ini. Jadi sehingga yang menjadi muslim, orang beriman itu bukan hanya orang Saudi saja, tapi orang sekitar Saudi sampai mendunia, ya, sampai dunia ini juga menjadi muslim.
Jadi salah satu keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini tidak lain adalah menjadi rahmah bagi seluruh umat manusia. Dan malah Rasulullah keberadaannya bukan hanya memberikan kasih sayang kepada manusia, tapi sampai makhluk pun memperoleh kasih sayangnya. Ya, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini bukan sektoral, hanya Timur Tengah saja, tapi seluruh dunia ini. Dan sepertinya ya, kalau kita lihat perkembangan zaman ini kelihatannya mau menuju ke sana. Amerika bagaimana sekarang ya, sampai kalau dulu asing seorang pejabat itu muslim, sekarang beberapa wali kota di beberapa negara ini sekarang wali kotanya sudah muslim. Ya, kemudian masyarakatnya pun menerima Islam. Kenapa? Kalau dulu mereka asing, ya karena memang kadangkala Islam ini distigma dengan stigma buruk, ya dipropaganda dengan propaganda buruk, agama barbar, menakutkan, agama pedang dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, dengan adanya internet orang bebas mendapatkan berita, ya tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun, sehingga mereka bisa menerima Islam. Ya, nah ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Ini kata Rasulullah, la yablughanna hadal amru ma balagul lailu wan naharu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu sampai Rasulullah menggunakan kalimat itu dengan fi'il mudhari dan pakai lam taukid dan nun taukid. Fi'il mudhari itu artinya sesuatu yang akan datang, terjadi, akan terjadi. Layab lughanna, pasti. Jadi kalau kita terjemahkan itu, pasti akan sampai, benar-benar akan sampai. Hadal amru, agama ini, jadi agama ini pasti akan sampai. Ma balagul lailu wan nahar, yaitu sesuai dengan sampainya siang dan malam, atau sebagaimana sampainya siang dan malam. Ada nggak di dunia ini yang malam semua atau siang semua? Walaupun mungkin berbeda ya, siangnya kadangkala lebih sedikit daripada malamnya, atau kadangkala terbalik. Tetapi semua ya, bahwa negara-negara di dunia ini pasti ya ada pergantian siang dan malam. Rasulullah sudah mengatakan semacam itu. Jadi kata beliau, la yablughanna hadal amru ma balagul lailu wan nahar. Jadi pasti benar-benar akan sampai agama ini. Jadi agama ini akan menjangkau ya, sebagaimana dunia ini dijangkau oleh malam dan siang. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, apa tafsir daripada hadis ini? Akhbarun nabiyyu annal islam sayantashiru fi jami' anha'il ardi. Diceritakan bahwa akhbarun nabi, dijelaskan bahwa akhbarun nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, mengkhabarkan, menginfokan annal islam sayantashiru fi jami' anha'il ardi, bahwa sesungguhnya Islam ini akan tersebar, ya, bahwa Islam ini sesungguhnya akan tersebar fi jami' anha'il ardi, itu ke seluruh penjuru dunia, hatta yasila ila kulli makan, ya, hingga dia akan menjangkau, akan mencapai seluruh tempat. Yablughuhul lailu wan nahar, ya, sebagaimana halnya tempat-tempat itu ya dijangkau oleh malam dan siang. Hadalah hadis bisyarah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis berita baik. Ya, jadi info baik, info menyenangkan bagi kita. Kenapa? Biintisyaril Islam, yaitu dengan tersebar luasnya Islam, wa wusulu da'watihi, dan dakwahnya akan sampai, akan menjangkau ila jami' anha'il alam, yaitu ke seluruh penjuru alam, penjuru dunia. Ya. Padahal Rasul bicaranya itu sudah 1500 tahun yang lalu, yang pada saat itu boro-boro handphone, boro-boro internet, ya, yaitu apa ini? Telepon saja tentu belum ada, karena telepon itu kalau saya baca tahun sudah abad ke-18, 1800-an itu raja atau siapa, dia pengen bisa komunikasi antara Amerika dengan itu, sampai kabel itu dibentangkan sampai melewati laut dan lain sebagainya. Itu kisahnya itu semacam itu. Ya, kita saja dulu mungkin nggak terpikir kalau kita
Kalau bisa komunikasi dengan alat yang cuman sebesar gini. Karena dulu teleponnya masih telepon kabel kan, telepon rumah. Tapi ternyata sekarang kita cukup segede telapak tangan, kita bisa bawa kemana-mana. Ternyata kita bisa berkomunikasi, malah maju terus, ya, malah maju terus. Jadi beberapa hari ini saya lagi mempelajari AI. Jadi bagaimana AI itu bisa begitu semacam itu ya, itu bagaimana revolusinya, perkembangannya itu seperti apa. Lagi saya pelajari. Jadi ternyata itu AI itu ya, sampai disebut dengan kecerdasan buatan itu sebenarnya itu dari Islam. Dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, tapi orang barat menyebut Al-Khawarizmi itu sulit. Ya, yaitu algoritma, menyebutnya algoritma, padahal itu nama aslinya adalah Al-Khawarizmi, ya, ahli fisika, ahli matematika, muslim, ya. Jadi dia bagaimana berpikir secara urut, ya, berpikir secara urut. Contoh, ya, kita mau membuat kopi. Nah, ini asalnya begitu. Kita mau membuat kopi. Bagaimana kita membuat kopi? Urutan-urutan sampai kopi bisa kita minum itu seperti apa? Pertama apa kita siapkan apa? Kopinya tentunya ya. Ada gelas, ada air panas, ya kan? Kemudian ada gulanya. Kemudian nanti kopinya dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam gelas, kemudian juga gulanya, kemudian dikasih air panas, kemudian diaduk dan lain sebagainya, baru kita bisa. Jadi sebenarnya itu begitu. Dan itu sebenarnya adalah ilmu itu ditemukannya oleh seorang saintis muslim yang bernama Al-Khawarizmi. Cuman orang barat nyebut Al-Khawarizmi itu kesulitan, jadi nyebutnya algoritma, ya, algoritma, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita sangat senang ya bahwa ternyata memang itulah ajaran Islam. Jadi Islam itu memang ajarannya menuju kepada kemajuan, bukan jumud, bukan berpikir yang mati. Orang tidak perlu berpikir, ya, orang cukup menerima apa adanya, tidak, ya. Kita dalam ibadah pun kita berpikir, ya. Kita diperintahkan untuk berpikir. Nah, kita kembali lagi bahwa urutan-urutan amal, ya, marotibul amal itu tadi dari mulai pembinaan pribadi, kemudian membina keluarga, kemudian membina masyarakat, membina negara, sampai akhirnya membina dunia sesuai dengan ayat Quran tadi, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan hadis Nabi mengatakan sungguh benar-benar akan sampai agama ini, yaitu menjangkau sebagaimana halnya dunia ini dijangkau oleh adanya malam dan siang. Tetapi tentunya cita-cita kita besar sampai mengelola dunia ini, Islam ini menjadi rahmat bagi dunia ini. Tapi tentu kerja kita harus dari yang kecil dulu. Jadi kerja kita tetap dimulai dari yang kecil dulu. Apa? Yaitu pembinaan pribadi. Jadi pribadi. Nanti kalau sudah pribadi, nanti membentuk keluarga membentuk masyarakat dan selanjutnya, ya. Nah, kita ini sekarang mengawali pembinaan atau pembentukan pribadi. Tadi kita namakan yaitu dengan khosais al-fardul muslim, yaitu karakteristik atau ciri khusus yang dimiliki oleh seorang pribadi muslim. Saya sebutkan apa saja, ya. Seorang muslim itu dikatakan dia adalah sebagai seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik, yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah seorang muslim yang memiliki salimul akidah. Memiliki apa? Salimul akidah. Salim itu artinya selamat. Selamat itu artinya sehat, enggak sakit. Al-akidah itu apa? Imannya, keyakinannya. Jadi yang pertama, syarat pertama adalah, atau ciri pertama adalah dia memiliki salimul akidah. Akidahnya benar, akidahnya selamat. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Jadi kalau sudah keyakinannya, imannya benar, ibadahnya juga tidak salah. Sahihul ibadah. Ya, jadi ibadahnya benar. Kebalikannya ibadah yang salah. Tentu bukan ibadah yang salah. Mungkin saya sering cerita, ya, di majelis ini, yaitu tentang hadis
yaitu seorang sahabat yang sholatnya salah. Sering saya ceritakan. Gimana itu kisahnya? Rasul sudah masuk ke masjid lebih dulu, kemudian ada sahabat yang datang sholat. Setelah selesai sholat, kelihatannya sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tentu bareng-bareng. Sholat sunnah, ya, setelah mengucapkan salam kepada Nabi, kata Nabi apa? Ulangi sholat kamu. Karena Nabi memandang sholatnya salah. Dia mengulangi sholatnya. Begitu pula sudah selesai 2 kali dia sholat, mengucapkan salam lagi, Nabi pun masih mengatakan ulangi sholatmu. Sampai 3 kali masih Nabi mengatakan ulangi sholatmu. Mau keempat kalinya akhirnya sahabat ini mengatakan, saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik lagi daripada itu ya Rasulullah. Itulah sholat yang terbaik saya. Akhirnya sahabat ini diajarkan bagaimana tata cara sholat, ya, bagaimana mengajarkan tata cara sholat. Makanya masjid ini pengajiannya kan ganti-gantian kan materinya. Ya, ada materi fiqhul ibadah atau fiqhus sunnah. Jadi mempelajari tata cara ibadah yang benar, dari mulai mungkin membahas bab air karena sudah bertahun-tahun. Sekarang sudah sampai bab apa? Sudah bab sholat. Sholat pun sudah berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Ya, itu pun mungkin Ustadz Afandi itu mungkin sepintas-sepintas juga, tidak sampai detail. Karena fiqhus sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq asalnya 10 jilid. Kemudian sekarang diringkas menjadi 1 jilid. Tapi 1 jilid pun hampir 1000 halaman. Kitabnya boleh dibeli, itu harganya 150.000. Boleh di online. Boleh bapak-bapak punya, itu bagus, ya. Ringkasan fiqhus sunnah, ringkasannya. Karena aslinya 10 jilid. Ya, sekarang tinggal 1 jilid, tapi 1 jilid pun masih kurang lebih 1000 halaman. Itu bisa dibeli harganya 150.000. Saya di At-Taqwa, itu ibu-ibu pengajian saya hari Senin, itu ada dalam 1 bulan itu sekali, bahasannya adalah fiqhus sunnah. Said Sabiq, mereka punya semua ibu-ibu, malah saya dibelikan sama ibu-ibu tuh, ya. Begitu pula dari mulai bab apa itu, sekarang baru sampai bab sholat, sudah berapa tahun ngajinya, ya, sampai bab sholat. Sholat juga masih panjang, masih berapa tahun lagi membahas tentang sholat. Kenapa? Ya, supaya ibadah kita benar. Karena Nabi mengatakan bahwa, kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu terkenal sekali hadisnya. Artinya adalah siapa orang yang beramal, ya, termasuk beribadah, sholat masuk, kemudian diklaim bahwa ibadah itu, amalan itu berasal dari Islam, tetapi sesungguhnya itu tidak berasal dari Islam. Artinya karangannya, melihat yang lain, bukan berdasarkan ilmu, maka alih-alih mendapatkan pahala, malah justru ibadahnya tertolak, ya, begitu. Jadi hadis yang sangat penting dan ini menjadi landasan ibadah kita diterima itu hadisnya 2. Pertama hadis tentang ikhlas. Hadis tentang ikhlas masih ingat kan? Innamal amalu binniyat. Jadi amalan itu, ya, harus dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah amalan itu sesuai dengan ilmu, artinya sesuai dengan hadis, ya. Nah, itulah ibadah yang insya Allah sahih, ya. Jadi tadi kita kasus sahabat yang sholat berkali-kali tapi Nabi masih minta untuk diulangi karena Nabi menganggap, Nabi menilai ibadahnya salah. Nah, sekarang kalau orang di zaman Nabi saja didapatkan orang itu sholatnya salah, kira-kira tentu di zaman sekarang yang sudah sekitar 1500 tahun yang lalu, jarak antara Nabi ngajar sampai sekarang, ya, jadi jauh, kemungkinannya lebih salah lagi. Tapi permasalahannya bukan itu, ya. Permasalahannya orang itu walaupun di akhir zaman atau di awal zaman ini, dia ngaji atau enggak, belajar atau tidak, itu masalahnya, ya. Masalahnya dia belajar atau tidak. Walaupun hidup di akhir zaman, kalau dia belajar agama dengan baik, insya Allah tentu ibadahnya sesuai. Jadi yang pertama tadi apa? Ingat tadi, pertama apa tadi? Seorang pribadi muslim atau karakteristik seorang pribadi muslim apa tadi? Pertama, salimul akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang baik.
ya, matinul khuluq. Ini belakangan ini sering saya lihat YouTube-nya kawan-kawan kita yang kerja di Jepang, ya, sehingga pemuda-pemuda Indonesia, para pekerja migran Indonesia itu terkenal, ya, baik hati, sangat peduli dan lain sebagainya. Termasuk di sana banyak membersihkan sungai, ya, kemudian sawah-sawah, ladang-ladang yang sudah terbengkalai karena di Jepang itu ya, banyaknya orang tua daripada anak muda. Kalaulah ada anak mudanya nggak mau nikah dan lain sebagainya. Sampai di sana banyak rumah yang sangat murah. Jadi boleh itu beli rumah di sana, Ustaz Masker, ya, di Jepang, ya, pindah ke Jepang, ya. Nah, sementara anak-anak Indonesia, pemuda Indonesia, ya, pekerja keras, alhamdulillah di sana, ya. Malah ada dari Madura itu, ya, dari Madura itu sampai beliau menjadi petani di sana, menguasai tanah 30 hektar. Ya, menjadi seorang petani bersama istrinya, orang Jepang, ya, sudah punya anak, malah lagi ngebangun pesantren kayak di Madura lah begitu kira-kira. Ya, kita senang mendengarnya, ya, karena ternyata orang Indonesia memang akhlaknya itu baik, ya, sehingga beda dengan orang-orang dari India dan lain sebagainya. Ya, banyak yang sudah dipulangin kalau pekerja dari India, ya, tapi kalau dari Indonesia justru mereka sampai ada yang ikut pulang ke Indonesia, ya, pengen tahu di Indonesia itu seperti apa. Jadi matinul khuluq. Jadi ajaran Islam itu adalah matinul khuluq. Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu hadis itu awal kita belajar dulu di madrasah, di SD itu diajarkan hadis itu. Sesungguhnya, ya, aku diutus oleh Allah tidak lain adalah makarimul akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Bukan berarti orang Arab nggak ada yang baik akhlaknya, ada yang baik. Justru yang baiknya itu diangkat, ya, yang buruknya dibuang, yang baiknya diangkat. Karena, ya, Islam tersebar ini adalah bukan dengan pedang, tapi Islam tersebar ini dengan matinul khuluq, ya, akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, ya, keempat adalah harisun ala waktihi. Apa harisun ala waktihi? Adalah menjaga waktunya. Artinya menjaga waktunya itu dia hanya memanfaatkan, memaksimalkan waktunya, ya, yaitu untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Jadi tidak mau membuang-buang waktu. Karena ada juga sebagian orang yang kelihatannya kebanyakan punya waktu. Ada anak-anak tuh dari maghrib, ya, yaitu di warung warnet, ya, itu sampai saya sholat subuh, pergi subuh itu masih ada, motornya masih ada di depan, ya, banyak ngejejer tuh, ada di Ciketing tuh, ya, dekat saya. Jadi berarti dia punya waktu yang kebanyakan, ya. Sangat benar kata para salaf dulu, kalau orang tidak disibukkan oleh urusan akhirat, itu disibukkannya oleh urusan dunia, ya. Jadi kalau orang tidak disibukkan oleh urusan akhirat, ya, maka dia disibukkannya oleh urusan apa? Urusan dunia. Itu perkataan salaf. Rasulullah mengatakan bahwa setiap hari manusia itu sibuk, kata Nabi. Ada yang dengan kesibukannya dia menyelamatkan dirinya dari api neraka, tapi ada yang justru menyibukkan dirinya untuk menjadi bahan bakar api neraka. Jadi orang Betawi, mohon maaf ini Pak, ini Ustaz Masker, ya, kata orang Betawi, kerja lu tidur mulu katanya. Artinya bahwa tidur pun kerja, ya. Jadi tidur pun kerja. Artinya kalau dia sibuk dengan tidurnya, ya berarti dia urusan yang lainnya dia nggak lakukan, ya. Mungkin bapak-bapak lihat tuh, ya, ada anak-anak muda itu suka di tangan satunya bawa burung, ya, di belakangnya nih bawa juga kandang burung. Bodoh ya, kadang kala kandang burungnya dikasih kain, ya kan. Padahal kata saya suka bercanda sama istri tuh. Istrinya aja belum tentu diajak begitu, saya bilang, tapi burungnya tuh. Artinya orang mungkin dia punya waktu, dia akhirnya sibuk dengan urusan burungnya. Bukan berarti saya mengatakan haram, enggak. Artinya dia banyak punya waktu, ya, banyak punya waktu. Jadi kata Nabi apa tadi? Setiap hari, setiap pagi orang itu sibuk yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, tapi ada orang yang sibuk justru menjadi bahan bakar api
neraka. Nah, tinggal kita pilih sekarang. Kesibukan kita untuk urusan akhirat atau justru sibuk kita untuk urusan dunia, ya. Jadi yang keempat, seorang pribadi muslim adalah harisun ala waktihi. Jadi seorang yang ketat dalam menjaga waktunya. Dan bukan berarti juga seorang muslim itu serius terus, waktunya itu cuma buat ibadah, yang enggak, ya. Ada waktu santainya, ya. Ada, ya. Cuman santai kira-kira sudah mendesak, ya, sudah mendesak. Artinya memang dibutuhkan, ya. Karena acara-acara santai tentu ini adalah merupakan kebutuhan, ya. Jadi kalau masakan kira-kira dia hanya bumbu saja sifatnya, jadi nggak serius terus, ya, tapi butuh juga kita canda dan lain sebagainya, tapi itu sifatnya bumbu, ya. Oke, yang kelima, nafi'un li ghairihi. Jadi keberadaan dirinya memberikan manfaat, ya, buat orang lain, ya. Jadi keberadaan dirinya nafi'un li ghairihi, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Minimal yaitu buat keluarganya. Jangan justru menjadi beban bagi orang lain. Hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, bahwa khairun nas man anfa'uhum linnas, bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Kemudian yang keenam adalah qawiyul jismi. Qawiyul jismi itu artinya badan yang kuat, ya, badan yang kuat. Jadi artinya badannya sehat kemudian kuat, enggak sakit-sakitan. Kenapa? Kalau badannya sehat kuat, maka paling tidak dirinya tidak menjadi beban bagi orang lain. Malah kalau orang badannya kuat itu dia bisa menolong orang lain. Dia ibadahnya bisa maksimal dan dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, qawiyul jismi, badannya kuat, jismnya kuat, jasmaninya kuat. Kemudian yang ketujuh adalah qadirun alal kasbi. Qadirun alal kasbi. Qadir itu artinya mampu. Alal kasbi, bekerja. Ya, mampu bekerja. Makanya seorang muslim itu nggak ada pensiunnya, Ustaz Maskur. Oke, di kantor dia sudah pensiun, ya, di pabrik dia sudah pensiun, tapi mungkin di masyarakat dia tidak pensiun, ya. Dia bisa bekerja untuk orang lain, paling tidak untuk dirinya. Qadirun ala kasbi, ya. Makanya Masjid Al-Mujahidin ini, ya, karena sudah banyak pensiunan, jadi masjidnya terurus, ya, masjidnya terurus, ya, karena kalau semuanya masih sibuk kerja, jadi enggak terurus, ya, masjidnya jadi bersih dan lain sebagainya. Karena banyak orang-orang yang memang di kantor sudah pensiun, ya, tapi di masyarakat dia tidak boleh pensiun. Kapan pensiunnya? Kalau ia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah munazzamun fi syu'unihi. Orang yang teratur, ya, munazzam, teratur, beres, tertib, ya, apanya? Segala urusannya, ya, segala urusannya itu beres, teratur, ya. Dan ini mencerminkan seorang pribadi muslim yang baik itu adalah dia segala urusannya beres, ya. Kemudian yang kesembilan adalah musaqqaful fikri. Jadi punya wawasan yang luas, ya. Nah, ini kecenderungan sekarang orang ini mencukupkan diri hanya dengan sholat saja. Menurut dia sholat sudah cukup, kata dia, ya. Padahal justru sholat akan diterima kalau sholatnya tadi sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, berarti sholatnya berdasarkan ilmu. Sering saya mencontohkan. Saya bilang urusan kecil aja dalam sholat itu ada urusannya. Contoh, dalam hal mengangkat tangan. Ini walaupun kecil, ya, tidak membatalkan, cuman kesempurnaannya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau mengangkat tangan itu kapan saja, di berapa tempat coba? Masih ingat nggak? Pertama adalah pada saat takbiratul ihram, satu kali, hitung, ya. Satu, Allahu Akbar, mulut qomat kamit mengatakan Allahu Akbar. Kemudian hati kita tergerak, niat sholat. Sholatnya sholat apa?
ya. Salat subuh berbeda dengan salat zuhur. Karena subuh ngerjakannya berapa rakaat? 2 niatnya. Zuhur 4. Jadi angkat tangan. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan adalah pada saat kita dari berdiri mau ruku. Ya, disebut dengan takbir intikal. Allahu Akbar, kemudian kita ruku. Nah, ruku yang benar adalah ruku yang tangannya ini tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu ke atas. Ini sudah Allah ciptakan. Lutut kita itu pas meletakkan tangan kita pada saat kita ruku. Nah, ternyata masjid-masjid yang nggak ada taklim, rukunya banyak jamaah yang salah. Ya, oke, sudah dua yang angkat tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan adalah pada saat dari ruku ke berdiri, ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau mau diterusin boleh Rabbana lakal ham, atau pakai wawu atau tidak, Rabbana walakal ham. Kalau mau dilanjutin lagi boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi tidak sampai ke situ pun tidak apa-apa, itu sudah ya. Tapi yang jelas kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Ya, sudah berapa tuh? 3. Kemudian selanjutnya ya, yaitu pada saat dari i'tidal ke sujud kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu adalah dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, berarti setelah tasyahud awal. Jadi berarti berapa kali kita mengangkat tangan dalam sholat kita? Yaitu 4 kali. Ulangi lagi tadi, 1 pada saat takbiratul ihram, kemudian merubah dari berdiri ke ruku. Yang ketiga dari ruku ke i'tidal berdiri. Yang keempat adalah dari rakaat kedua, berarti setelah tasyahud awal, yaitu berdiri ke rakaat ketiga. Hanya itu saja. Ya. Nah, ini ada yang terlalu rajin angkat tangan semua ya. Yang pertama. Yang kedua adalah mengenai sholat berjamaah. Ini yang sering saya sampaikan. Ya, lebih-lebih hari Jumat, malah kadang-kadang dari rumahnya sudah ngincer nih. Sholat Jumat duduknya, walaupun dia datangnya duluan karena masjid enak ya, adem, besar, luas, ada AC, duduknya di mana? Di belakang sambil ngorok-ngorok, gitu ya kan? Padahal masjidnya lagi direnovasi, harus lewatnya belakang, ya, begitu. Nah, kadang-kala dia lagi sholat di belakang, sementara jamaah mau masuk ya ke depan, ngelewatin dia lagi sholat. Masa iya harus berdiri nunggu, ya kan? Nah, salah. Jadi kalau nyampe duluan, mestinya duduknya di depan. Kenapa? Karena jangan sampai pada saat dia sholat dilewati orang yang berjalan, dan tidak boleh. Kenapa? Nabi sangat sangat hati-hati mewanti-wanti kita jangan sampai kita ya jalan melewati orang yang sedang sholat. Kenapa kata Nabi? Lebih baik kamu berdiri menunggu 40 tahun daripada kamu melewati orang yang sedang sholat. Kemudian lagi sutroh, ini penting sutroh. Ya, pentingnya sunnah sih. Ya, walaupun ada yang mengatakan sebagian itu wajib. Sutroh itu artinya penghalang, pembatas antara tempat kita berdiri dengan sujud. Jadi jangan terlalu jauh, jadi ada batasnya. Makanya mungkin ini lekar ini bisa jadi sutroh. Apa ini? Tiang ini jadi sutroh. Kawan kita di depan sedang sholat, kita di belakangnya, itu sutroh. Nah, imam sendiri di sini jadi sutroh bagi seluruhnya jamaah. Itu sutroh. Ya, jadi jangan sampai kita sholat tidak ada sutroh, padahal sholatnya di belakang, ya. Jadi jangan sampai. Nah, ini juga mengindikasikan ilmu. Dia paham atau tidak tata cara ya sholat di masjid. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi yang ke-9 adalah mutsaqaful fikri. Jadi orang yang punya wawasan luas. Jadi seorang muslim dia terus belajar, ya. Dia terus belajar. Betul, memang belajar ini ya tidak seperti rukun Islam.
Dia disebutnya oleh Nabi yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu, belajar agama itu ya yaitu kewajiban bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslim. Kenapa? Karena tadi, jadi ibadah kita tidak akan diterima kecuali kalau ibadahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah kita benar kalau kita tidak menuntut ilmu? Jadi kata ahli usul fikih mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa itu artinya? La yatimul wajib. Kewajiban itu tidak akan sempurna. Jadi kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali sarana, ada sarananya. Maka sarana itu yang membuat ibadah itu menjadi sempurna, pekerjaan itu menjadi sempurna, maka sarana itu menjadi wajib. Salat, walaupun tidak disebutkan berwudu itu wajib, tapi karena bersuci, ya, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil, itu adalah merupakan rukun daripada salat kita, maka berwudu hukumnya menjadi wajib. Sekarang bagaimana ibadah seseorang itu benar kalau dia tidak punya ilmu? Berarti mencari ilmu hukumnya menjadi wajib, ya. Jadi begitu kaitannya, itu begitu. Jadi kata ahli usul fikih mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna suatu pekerjaan kecuali dengan sarana, maka sarana itu menjadi wajib. Orang tidak akan bisa belajar dengan baik sempurna kecuali harus ada gedung sekolahannya. Nah, contohnya begitu. Jadi tidak akan bisa orang belajar dengan baik kecuali harus ada apanya? Gedung sekolahan. Maka mendirikan gedung sekolahan menjadi wajib, begitu contohnya. Ya. Jadi musaqqaful fikr. Bagaimana dahulu, ya, orang-orang dahulu itu belajar agama. Kalau kita baca kisah itu sampai ada yang seorang untuk menyelidiki, memverifikasi sebuah hadis itu harus berjalan ratusan kilometer. Jadi orang-orang dahulu itu begitu. Ada dari Andalusia, ya Andalusia kalau sekarang negara mana? Spanyol. Itu pergi ke Baghdad, melewati beberapa negara kalau sekarang, ya negara-negara di Afrika, terus di Asia, sampai dia hanya memverifikasi sebuah hadis, menyelidiki sebuah hadis kebenarannya. Ya, kalau sekarang kita menuntut ilmu, alhamdulillah, ustadznya, gurunya sekarang banyak, ya, malah gurunya yang ngedatengin. Ya, sekarang gurunya ngedatengin murid. Kalau dulu justru murid ngedatengin guru, ya. Terbalik sekarang. Ya, oke, nggak apa-apa deh, ya. Yang penting mau belajar, ya. Yang penting mau belajar. Yang ke-10 adalah mujahidun li nafsihi. Ya, mujahidun li nafsi artinya mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh yaitu mengendalikan dirinya, mengarahkan dirinya. Ya. Dulu, ya walaupun hadis ini sebagian mengatakan hadisnya dhaif, ya, baru pulang berjihad, pulang perang, lalu Rasulullah mengatakan bahwa roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kira-kira terjemahnya, kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju kepada jihad besar. Padahal waktu itu sahabat ya merasakan baru saja kita perang fisik. Dikatakan oleh Nabi, kok perang kecil menuju kepada perang besar. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan perang besar ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yang dimaksud dengan perang besar adalah perang mengendalikan hawa nafsu. Karena tentu ya perang fisik tidak bisa ditunaikan kecuali kalau orang sudah mampu mengendalikan apanya? Hawa nafsunya. Karena hawa nafsu pengennya ngapain? Kalau Rasulullah mengajak perang, hayya alal jihad, ayo kita pergi berjihad, nafsu kita mengatakan apa? Nggak usah lah, ya, enakan di rumah ngelola apa? Ngelola pertanian, ngelola bisnis, ya kan? Bercanda sama siapa? Anak, istri, dan lain sebagainya. Jadi walaupun hadis itu mengatakan sebagian tidak sahih, tetapi maknanya hadis itu sahih. Jadi yang ke-10 adalah mujahidun li nafsihi. Jadi orang yang mampu mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh mengendalikan dirinya, mengendalikan syahwatnya, mengendalikan hawa nafsu.
Jadi ada 10. Jadi kita bahas ya insyaallah satu persatu, ini mungkin bisa 1 tahun ini bahasan kita ya. Jadi ada 10. Pertama tadi apa tadi? Ulangi lagi. Salimul akidah. Orang yang akidahnya, keyakinannya benar. Nanti kita akan bahas orang yang disebut dengan akidah benar itu akidahnya seperti apa. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Ya, ibadahnya sahih. Ya, ibadahnya tidak salah. Ini sudah ada kajian ibadah ya, fikul ibadah. Kemudian yang ketiga adalah matinul khuluq, ya, orang yang akhlaknya kuat ya atau baik. Yang keempat adalah harisun ala waktihi, ya, seseorang yang mampu mengelola waktunya dengan baik, dengan ketat. Dia hanya gunakan untuk hal-hal yang memberikan faedah, ya, memberikan manfaat. Kemudian yang kelima adalah nafi'un li ghairi, ya, keberadaan dirinya memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Yang keenam adalah qawiyul jismi, orang yang apa? Fisiknya kuat, ya. Nabinya kuat apa lemah, letoy nabinya? Nggak bisa ya. Rasul mungkin tandingnya harus dengan 10 orang kalau jamaah al-mujahidin, ya, harus dengan 10 orang. Karena kisahnya Nabi ini sahih kisahnya. Nabi pernah diajak gelut sama siapa? Rukanah, ya. Rukanah itu pegulat, ya. Rukanah itu pegulat, nggak ada yang mengalahkan, ya. Rukanah, ya. Ternyata Nabi mau menerima tantangan Rukanah, ya, mau menerima tantangan Rukanah, ya. Gulatlah Nabi dengan Rukanah. Rukanahnya dijatuhkan oleh Nabi, ya, dibanting oleh Nabi. Tapi Rukanah nggak mau nyerah. Saya mau lagi, ya, 2 kali. Sudah 2 kali dijatuhkan Nabi. Saya 3 kali. Nah, sudah 3 kali dia sudah tidak mampu lagi. Imam Ali, ya, Imam Ali itu kisahnya Bapak bisa baca. Imam Ali itu pada waktu perang Khandaq, ya, Imam Ali itu waktu perang Khandaq. Perang Khandaq tahu kan kisahnya? Membuat apa itu? Membuat parit. Tujuannya apa? Ini asalnya usulan Salman Al-Farisi, ya, yaitu ilmu tentang menggali parit. Jadi kotanya digali pakai parit. Bapak bisa bayangkan waktu itu belum ada ekskavator. Cuman pakai apa? Cangkul, mungkin kapak, mungkin apa lagi? Sekop dan lain sebagainya. Dan beberapa hari itu sahabat itu nggak makan. Nggak kayak kita makan bisa 3 kali. Ini sudah beberapa hari. Para sahabat sampai perutnya pun diganjal pakai batu. Nabi ngeganjalnya lebih banyak lagi daripada sahabat. Bapak-bapak, kan kisahnya itu sahih juga kisahnya, ya. Ini mujizat tentang makanan sedikit jadi banyak. Ada sahabat Ansor, ini orang asli, penduduk asli Ansor, ya, melihat Nabi itu perutnya diganjal pakai batu, ya. Kemudian dia pulang, izin, ya Rasulullah, saya mau pulang ke rumah, ya. Di rumah dia tanyakanlah kepada istrinya, ada gandum beberapa liter, begitu kan dia bilang, ya. Kemudian istrinya disuruh numbuk gandum. Punya kambing kecil, ya, kambingnya terus dia sembelih, disop lah itu kambing atau digulai, ya. Kemudian ketika mau menjelang matang, suaminya nih disuruh bisik-bisik pada Rasul. Maksudnya bisik-bisik jangan banyak-banyak. Jadi cukup Rasulullah dengan beberapa orang sahabat aja. Tapi ternyata Rasulullah pakai toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, yang sedang bekerja menggali parit. Kita semuanya diundang untuk makan di rumah sahabat Ansor kita. Ya. Kemudian sampai istrinya agak marah, komplain. Emang bilang apa sih kepada Rasulullah? Kata sahabat ini, ya saya sesuai dengan perintah kamu, ngasih tahu supaya Rasul hanya ngajak beberapa orang saja. Tapi ya memang Rasulnya yang ngomongin. Nah, akhirnya sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, kan tadi saya ngomongnya cuma beberapa orang, tapi engkau kok ngajak banyak ini. Ya, Rasul terus memberikan arahan, nanti yang ngebuka tempatnya saya, ngebuka itunya, tutup apanya itu, tutup kualinya, gitu kira-kira, ya. Jadi jangan kamu, saya nanti yang nyendokin, kata Nabi. Ya, Nabi yang nyendokin. Sahabat disuruh pada bawa ompreng tuh, ya. Jadi kayak MBG tuh, ya, ada tempat itunya. Ya. Fulan, kata Rasulullah, Fulan, ya, sini, sendokin lah Nabi, ya. Jadi tadi gandum yang sudah dibuat roti masukin, kasih kuah karinya begitu.
terus jadi 10 orang, ya 10 orang. Jadi bukan hanya mengenyangkan ribuan orang sahabat, tetapi malah mereka bisa ngisi apa tadi? Ompreng-ompreng mereka dengan makanan yang padahal sedikit. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah. Jadi makanan yang sedikit ternyata membuat jadi akeh, ya, membuat jadi banyak. Bapak tahu perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu orang-orang kafir kesulitan untuk menempuh, ya, menerobos kota Madinah karena dibuat parit tadi. Ya dulu ya tentu perangnya nggak pakai bom atom, nggak pakai ini Pak, ini ya, perangnya konvensional pakai kuda, ya nggak bisa menjangkau kudanya. Tapi ada orang kafir, saya lupa namanya, saya ingatnya nama Amru bin Abdul Wud, betul ya, namanya Amru bin Abdul Wud. Amru itu nama orang Arab yang waktu itu banyak namanya Amru. Amru bisa berubah jadi Umar. Amru bin Abdul Wud. Abdun artinya hamba, Wud itu nama berhala. Ya, jadi Amru bin Abdul Wud. Amru bin Abdul Wud itu dikenal beliau seorang tentara yang sangat tangkas, sampai perbandingannya itu dia saking hebatnya dengan 1000 tentara. Jadi satu orang itu dia bisa melawan 1000 orang tentara. Jadi sama identiknya dengan begitu. Dia nantang, siapa di antara kaum muslimin yang berani perang tanding dengan saya? Sahabat pada diam. Tetapi Ali yang waktu itu umurnya kurang lebih baru 22 tahun, ya, Ali umurnya baru 22 tahun, maju menantang saya. Rasulullah semacam keberatan, ya, keberatan kalau melawan Amru bin Abdul Wud itu siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, anak muda. Sementara Amru bin Abdul Wud ini seorang satria yang piawai dalam hal memainkan, ya, pedang dan lain sebagainya. Tapi Ali mengatakan, saya ya Rasulullah, atas izin Allah saya. Akhirnya Rasulullah mendoakan, peranglah. Para sahabat ngelihat, ya, bagaimana perang antara Amru bin Abdul Wud dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ternyata yang memenangkan perang itu adalah Ali bin Abi Thalib, mampu menebas, ya, yaitu Amru bin Abdul Wud. Peperangan itu cuma itu doang. Jadi perang yang tadi disiapkan itu beberapa hari menggali apa tuh? Menggali padi, ternyata perangnya cuma Ali doang sendirian sama Amru bin Abdul Wud. Ya, sudah kalah, kemudian datang tentara Allah berupa anginnya angin puting beliung lah, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang. Kemudian tenda-tenda mereka, priuk-priuk mereka, kompor-kompor mereka begitu, kalau bawa kompor, ya, itu semuanya ditiup bersih, ya, oleh angin itu, ya, sehingga kesulitan mereka untuk istirahat dan lain sebagainya. Jadi perang itu selesai begitu saja, ya. Nah, maksud saya Ali itu lihat kekuatannya tadi. Jadi Amru bin Abdul Wud yang katanya itu dia sama dengan apa? Dengan 1000 tentara, ya, ternyata mampu dikalahkan oleh Ali. Jadi kira-kira Ali kerjaannya cuma sholat doang, zikir doang, baca Quran doang. Artinya berarti beliau tangkas dalam memainkan pedang, tombak dan lain sebagainya. Artinya beliau pinter apa tuh? Kalau kata orang Betawi, pinter silat, pinter bela diri, tetapi beliau juga alim, ya. Itu kitab Ali yang sampai sekarang masih ada, itu namanya Nahjul Balaghah. Bapak bisa baca itu bukunya Ali, sekarang udah gampang, tinggal lihat aja di itu Nahjul Balaghah. Itu karangan Imam Ali. Bagaimana Ali itu kata-katanya penuh dengan hikmah, ya. Kata-katanya penuh dengan hikmah. Berarti beliau tadi pekerjaannya ya bela diri, ya berdakwah, ya nuntut ilmu dan lain sebagainya, ya. Mohon maaf, tidak seperti orang-orang di akhir zaman. Kayaknya udah sholat 5 waktu aja kayaknya udah cukup banget. Ya, kayaknya sudah cukup banget. Padahal tadi ketangkasannya juga belum, ya kan? Ilmunya belum jauh, berdakwahnya apalagi. Ya, banyak di sekitar kita yang mohon maaf, ya, minim pemahaman agamanya. Ya, minim pemahaman agama. Dulu ya, karena sudah terlalu lama. Dulu kami punya kawan, itu beliau kerjanya di apa yang perusahaan tambang emas di Irian, Freeport. Dia sekarang sudah pensiun, kembali ke Bandung. Dulu tinggalnya di situ, dekat Taliful Qulub. Dulu masih kecil, ya, kayu-kayu. Rumahnya di situ. Jadi dia ada mungkin CSR-nya Freeport itu. Jadi beliau suka bersama-sama dengan saya mau dibagi-bagikan uang itu. Ya, dibagi-bagikan uang.
Kita cari di masyarakat minim gitu, Ciketi. Kita tanya, sholat subuh berapa rakaat? Nggak tahu sholat subuh juga berapa rakaat. Jadi masyarakat kita itu begitu. Yang nggak tahu kalau sekarang, karena itu dulu tahun berapa itu dulu? Udah lama sekali ya, udah lama dulu. Ya kami keliling gitu, keliling ngasih-ngasihkan. Ya. Nah itu maksud saya, bapak-bapak, saudara-saudara. Artinya pekerjaan kita masih sangat banyak, ya. Pekerjaan kita masih sangat banyak. Di antaranya apa tadi? Dakwah, ya. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan ya hadis tadi bahwa Islam itu akan menjangkau sebagaimana halnya matahari menjangkau dunia ini, dijangkau oleh siang dan malam. Bukan hanya itu, tetapi juga sangat bergantung kepada usaha dan kerja kita. Ya tentu ya kita tidak dituntut ya harus hebat, tidak. Apa yang kita miliki, ya entah uang kita, entah waktu kita, entah ilmu kita, ya kita berikan untuk Allah, untuk berdakwah, ya untuk mengajak orang, memberikan pemahaman agama, ya. Nah itu tadi. Jadi insya Allah bahasan kita adalah dari mulai marotibul amal tadi, urutan-urutan amal. Yang pertama adalah membentuk pribadi, ya. Nah, ternyata pribadi muslim itu seperti apa? Nah, itu tadi paling tidak ada 10. Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, harisun ala waqtihi, nafi'un li ghairi, qawiyul badan, qadirun alal kasbi, munazzamun fi syu'uni, musaqqaful fikri, mujahidun di nafsi. Insyaallah bulan depan kita bahas yaitu akidah atau iman yang benar itu seperti apa, ya. Akidah atau iman yang benar itu seperti apa, ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan, itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi materi taklimnya masih panjang, ya. Materi taklimnya masih panjang, masih banyak bahasannya, ya. Masih banyak, ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mungkin kurang dipahami apa yang tadi saya sampaikan. Silakan, ayo. Enggak ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.